إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Cukuplah menjadi orang yang bersyukur, karena yakinlah siapa-siapa saja yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka yakinlah Allah pasti akan menambahkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu kepada kita. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang berhadir di masjid yang kita cintai ini nanti di yaumil akhir kelak dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk ke satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Di bulan ini ada satu manusia yang amat sangat mulia. Budi pekertinya menjadi suri tauladan bagi kita. Akhlaknya amat sangat agung. Dia adalah kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad harus kita jadikan suri tauladan, karena sesungguhnya telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka tidak perlu mencontoh yang lain, cukuplah Nabi Muhammad menjadi contoh bagi kita agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Perkara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan Allah juga di dalam surah Al-Qalam ayat 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang baik. Tirulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi orang yang berakhlakul karimah, karena sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak Al-Quran. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran sesungguhnya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir hingga beliau wafat, yang andaikan mau kita ambil banyak hikmah yang bisa kita petik. Mari kita renungkan banyak hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir hingga beliau wafat. Di antara hikmah yang dapat kita ambil pada siang yang berbahagia ini ialah yang pertama, apa hikmah Nabi Muhammad menjadi yatim sejak dilahirkan ke dunia ini. Adapun hikmah Nabi Muhammad dilahirkan menjadi yatim sejak dilahirkan, yang pertama adalah agar tidak ada yang beranggapan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran warisan dari orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi andaikan Nabi Muhammad bukan seorang yatim ketika dilahirkan, banyak mungkin yang beranggapan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah ajaran yang diwariskan oleh orang tuanya, yaitu ayahnya. Padahal kita tahu ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah ajaran yang menyempurnakan ajaran agama yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu, yaitu Islam. Ajaran yang mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang mengajak kita harus mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa Nabi dilahirkan menjadi yatim? Karena Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh anak yatim. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selalu peduli dengan anak yatim, selalu memberi kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, maka salah satu caranya ialah hendaklah setiap dari kita berbuat baik kepada anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, dia dekat dengan saya dengan menunjukkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Begitulah dekatnya Nabi Muhammad dengan kita jika kita mampu berbuat baik kepada anak yatim. Maka dari itu, jangan pernah kita hardik anak yatim, jangan pernah kita rendahkan anak yatim, akan tetapi perlakukanlah mereka dengan baik, karena itu bisa mengantarkan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, sebagaimana dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian hikmah kedua, apa hikmah Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis? Hikmah mengapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis adalah agar tidak ada orang yang beranggapan bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwasanya Al-Quran bukanlah karangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, gaya bahasa Al-Quran sangat berbeda dengan gaya bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesempurnaan Al-Quran tanpa ada cacat sedikit pun. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Andaikan Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, maka yakinlah pasti ada kekurangan di sana sini di dalam Al-Quran. Namun pada kenyataannya sampai detik ini tidak ada kekurangan dari isi Al-Quran. Al-Quran cukup sempurna, sangat sempurna, tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya. Yang ketiga, Allah menantang manusia. Bahkan kalau manusia mengajak kaum jin, Allah persilahkan. Siapa saja yang mau diajak mereka bersekutu, Allah persilahkan. Allah tantang di dalam Al-Quran. Jika kalian ragu dengan Al-Quran, maka buatlah yang semisal dengan Al-Quran. Jika kalian tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran, buatlah 10 surah yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kalian tidak mampu juga, kata Allah, maka buatlah 1 surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Pada kenyataannya, hingga hari ini tidak ada satu makhluk pun yang mampu membuat semisal dengan Al-Quran, walau hanya 1 surah saja. Andaikan Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah tetap juga manusia, tentu banyak yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Karena jika Al-Quran itu buatan manusia, tentu kekuatan itu terbatas. Maka dari itu sampai detik ini tidak ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi benar-benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa hikmah setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun kepemimpinan tidak dilanjutkan oleh anak keturunan beliau? Adapun hikmahnya ialah sebagai bentuk hujjah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah hanya untuk menyampaikan ajaran Islam, bukan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk merebut pengaruh, akan tetapi benar-benar untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar untuk berdakwah, benar-benar untuk menyampaikan ajaran Islam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah benar-benar untuk mengajak orang mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar.
Nabi Muhammad diutus oleh Allah benar-benar untuk membawa kita pergi dari zaman gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang. Nabi Muhammad diutus oleh Allah benar-benar untuk mengajak orang untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kemuliaan, akan tetapi benar-benar mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setiap muballigh, setiap dai ketika hendak berdakwah hendaklah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya lah niatnya hanya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Hendaknya benar-benar untuk mengajak orang dari yang tak tahu menjadi tahu, dari yang tak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara banyaknya hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari lahirnya hingga wafatnya beliau. Semoga apa yang disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.